aku guys. Ya ini dia. Iya. Bang, jangan terlalu maju bang. Ya, kasih jalan. Bang. Tersangka pencurian dan pembunuhan dengan kekerasan seorang wanita lansia di Riau 29 April 2006 sudah ditangkap. Mati kau! Bang, langsung bang. Guys. Sambut di bawah. Sabar kak ya. Sabar aja. Bisa tuh. Oke. Ya, jalan. Itu dipegang ya. Ya, jalan, kasih jalan. Polres Pekanbaru merilis wajah 4 pelaku pembunuhan yang diotaki oleh mantan menantu terhadap eks mertua yang dibunuh bernama Dimaris Sitio 60 tahun. Keempat pelaku ditangkap, 2 pelaku di Kota Binjai, Sumatera Utara, dan 2 orang di Aceh Tengah, Aceh. Oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru. Bu, kasih jalan dulu bu. Kasih jalan dulu bang. Izin. Kapolresta Pekanbaru Kombes Polisi Muhammad Arta menyatakan merilis keempat pelaku serta peran masing-masing Minggu 3 Mei 2006. Inilah Dimaris Deniwati Sitio adalah korban tewas akibat pukulan benda tumpul yang berulang kali. Anissa Florensa Tumangor, mantan menantu korban. Ahmad Anton Tumangor, tersangka yang beberapa kali memukul korban hingga tewas. Pembantu rumah tangga Arnold, anak korban, datang ke lokasi saat kejadian dan berinteraksi dengan pembunuh ibunya. Arnold ditangkap di halte bus pada malam hari usai kejadian Rabu 29 April 2006. Polisi menangkap Arnold terekam CCTV saat kejadian menggunakan motor dan berinteraksi dengan para pembunuh saat kejadian. Sebelumnya, Rabu 29 April 2006, dalam rekaman CCTV berdurasi 8 menit 39 detik memperlihatkan kedatangan 2 orang wanita menggunakan mobil warna hitam. Setelah parkir di luar pagar, keduanya masuk ke dalam rumah korban melalui garasi. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar dari mobil dan terlihat mengamati situasi di sekitar rumah. Ia terlihat melambaikan tangan pada seorang di luar pagar agar masuk. Mendengar ada tamu, korban yang mengenakan dasar warna biru keluar dari kamarnya. Korban membuka pintu samping di garasi dan mempersilahkan 2 perempuan masuk. Perempuan yang mengenakan kaos hitam dan celana kuning langsung bersalaman dan mencium tangan korban. Saat bersamaan, perempuan lain menyusul masuk ke rumah. Korban kemudian duduk di kursi ruang tamu, sedangkan kedua perempuan yang bertamu tetap berdiri. Korban terlihat berbincang kerap dengan 2 perempuan tersebut. Namun situasi berubah drastis ketika seorang pria melancarkan serangan. Pria tersebut memukul kepala korban berkali-kali hingga korban tidak berdaya di kursi. Serangan kembali dilanjutkan meski korban sudah tak sadarkan diri. Sementara itu, 2 perempuan lainnya diduga turut membantu dengan menutup pintu agar aksi tidak terlihat dari luar. Menyadari aksinya terekam CCTV, pelaku pria merusak kamera pengawas di beberapa titik, termasuk ruang tamu, kamar, dan dapur untuk menghilangkan jejak. Di detik lain, seorang pria datang sambil mengendarai sepeda motor. Setelah parkir, ia terlihat mondar-mandir sambil merokok, lalu masuk ke dalam rumah korban. Setelah itu, pria bermotor yang datang belakangan terlihat keluar rumah, disusul seorang perempuan. Tak lama berselang, keluar wanita berwajah hitam dan pria yang memukul korban. Sambil membawa tas, keduanya masuk ke dalam mobil dan pergi. Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun, peristiwa bermula pada Rabu pagi sekitar pukul 8 pagi. Saat itu, suami korban mengajak korban keluar rumah untuk mengurus pajak kendaraan. Namun ajakan tersebut ditolak, sehingga korban tetap berada di rumah seorang diri. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, suami korban kembali ke rumah dan mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka. Saat masuk, ia melihat kondisi kamar sudah berantakan, yang menimbulkan kecurigaan adanya tindak kejahatan. Suami korban kemudian mencari keberadaan istrinya di dalam rumah. Saat memeriksa kamar mandi, korban tidak ditemukan.
Ia lalu mencari di dapur dan mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi terlungkup di lantai. Di lokasi juga ditemukan bercak darah di sekitar kamar mandi. Korban mengalami luka di bagian wajah dan mengeluarkan darah. Suami korban kemudian menghubungi keluarga dan pihak kepolisian. Kemudian, warga Pekanbaru digegerkan dengan jasad seorang ibu rumah tangga dalam kondisi mengenaskan. Memang pelaku ini masih dalam pendalaman ya, tapi ya memang selama ini yang dia patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu aja. Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu ya, antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut. Ada sakit hati gitu? Ya, belum. Perempuan inisial. Ya, seorang wanita ya, jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar. Barang korban apa yang hilang, Pak? Ya, salah satu barang-barang korban itu adalah cincin ya, perhiasan-perhiasan dan juga paspor dan uang dolar Singapura ya sebanyak $400. Dan juga ada handphone, dan yang lebih lebih membuat sedih daripada Bapak Salmon Meha tersebut adalah cincin pernikahannya beliau itu yang hilang dengan atas nama SM Meha itu. Artinya memang ini intinya penyebab dari kematiannya itu adalah luka yang benda tumpul, yang mengakibatkan penyebab kematiannya adalah benda tumpul yang mengarah kepada kepala. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, unit identifikasi Polres Pekanbaru bersama Polsek Rumbai untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga mengamankan area. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab kematian. Polisi juga mengamankan barang bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi sebagai bagian dari proses penyelidikan. Sejumlah barang berharga milik korban seperti cincin pernikahan, uang $400 Singapura, dan handphone dilaporkan raib. Sementara suami korban terus menangis menatap istrinya.